Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Listian Utama, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023 LPTK UIN Wali Songo Semarang yang berasal dari Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada hari ini Jumat 25 Agustus 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran di kelas mengenai materi keberagaman sebagai sunatullah pada fase B kelas 4 di SD Negeri 1 Kuripan, yang merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siap, gerak. Mari kawan-kawan kita berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Wahyu sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian satu persatu terlebih dahulu. Munadia, Hadir, Pak. Laisa Markondi. Hadir, Pak. Alhamdulillah, hanya 2 orang yang tidak hadir. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali hadir di sekolah dan ikut belajar bersama kita lagi. Amin ya robbal. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan membagikan instrumen terlebih dahulu yang harus kalian isi. Kalian tidak perlu khawatir instrumen ini bakal benar atau salah. Jangan khawatir dapat nilai kecil, karena ini tidak berpengaruh pada penilaian kalian. Tetapi ini hanya untuk melihat di mana batas kemampuan kalian sebelum memulai pelajaran, supaya Bapak bisa memetakan kebutuhan belajar kalian. Nanti Bapak juga akan memetakan gaya belajar kalian sesuai instrumen yang kalian pilih. Sudah yang kalian isi ini. Kemudian nanti ada 3 gaya belajar yang bisa Bapak tentukan. Ada gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar visual, dan ada gaya belajar auditori. Oke. Baik, ini Bapak bagikan, silakan kalian isi. Silakan kumpulkan di depan. Kalian sudah mengisi instrumen awal ini sebagai asesmen awal. Nanti Bapak akan cek dan petakan sesuai dengan kemampuan belajar kalian, dan juga untuk memetakan gaya belajar kalian. Baik, untuk sementara ini Bapak simpan terlebih dahulu. Pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah, yang kedua menyebutkan ajaran-ajaran kebaikan tentang keragaman, dan yang ketiga adalah mengungkapkan perasaan setelah mengikuti materi
tentang keberagaman ini. Baik, kita masuk ke materi ya anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke bab tentang indahnya menghargai keragaman. Di sini ada 3 sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang keragaman sebagai sunnatullah, tidak menghargai keberagaman, dan yang ketiga ajaran kebaikan dalam agama Islam dan ajaran selain dari agama Islam. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini, pada pertemuan kali ini, yaitu tentang keragaman sebagai sunnatullah, yaitu yang berada di sebelah kanan. Nah, kita lihat tayangan selanjutnya. Di sini ada gambar. Gambar apa kira-kira? Pak, gotong royong. Betul sekali yang disampaikan oleh Vicky tadi. Ini merupakan gambar sedang Gotong royong. apakah di dalam gambar tersebut terdapat keragaman? Ada. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan keragaman-keragaman yang ada pada gambar gotong royong tersebut? Saya Pak, ada yang beragama Islam, ada yang selain Islam. Ya, betul sekali Tiara. Ada yang beragama Islam, ada yang selain Islam. Mungkin kita bisa melihat ada yang memakai jilbab, ada yang tidak menggunakan jilbab. Ada lagi yang bisa menyebutkan keragaman yang ada pada gambar? Saya Pak, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan Wahyu. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Lalu selain itu apa lagi? Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang dinamakan keragaman. Ada keragaman agama, keragaman warna kulit, keragaman jenis kelamin, dan lainnya. Begitupun di Indonesia. Di Indonesia juga terdapat banyak sekali keberagaman. Ada beragam agama. Ada berapa agama di Indonesia? Ada agama Islam, Kristen, Protestan, terus Hindu, Buddha, terus Konghucu. Nah, semua keragaman itu sudah diatur di dalam Al-Quran dan juga merupakan sunnatullah, artinya diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat menghargai perbedaan, yaitu dengan menghormati dan menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat hadis. Coba kita lihat surat Al-Hujurat berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna artinya, wahai manusia, sesungguhnya wanita. Hal ini maksudnya bahwa kita diciptakan dari keturunan yang sama, seorang laki-laki dan perempuan, yakni dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu tadi surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu firman Allah yang mengatakan bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini keturunannya sama, yaitu berasal dari Nabi Adam. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Selain itu juga Rasulullah SAW pun mengajarkan bagaimana cara hidup beragam di dalam masyarakat. Berikut ini hadis. Haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyrik. Faqala ala la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang. Demikian tadi tentang hadis keberagaman mengenai
bagaimana Rasulullah menghadapi keberagaman. Jadi tidak ada yang membedakan manusia, yang membedakan hanya iman dan takwanya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan kembali video berikut ini. Hai teman kece, namaku Zara. Aku berasal dari Jawa. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Saya bukan cuma warna kulit dan mukanya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama. Jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada namanya. Nah, demikian tadi video tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Tadi diceritakan bahwa ada anak yang tinggal di satu komplek yang mempunyai teman yang beragam. Ada yang beragam suku, ada yang berbeda warna kulit, berbeda budaya, berbeda permainan. Nah, itu justru menjadi keunikan sendiri karena mereka bisa mempelajari kebudayaan dari teman-teman yang lainnya. Coba bayangkan kalau misalnya cuma satu kebudayaan, berarti dia tidak punya kesempatan untuk mempelajari kebudayaan lainnya. Nah, hal tersebut juga pasti sering kalian alami di sekolah. Ada yang punya teman beragama Islam, ada yang punya teman yang beragama non-Islam, ada juga yang bersuku Lampung, suku Jawa, Sunda, dan sebagainya. Itu jangan kalian jadikan suatu perbedaan, tapi jadikanlah suatu keberagaman tersebut menjadi pengalaman sendiri bagi kalian. Baik, untuk lebih memahami secara mendalam lagi tentang keberagaman yang sudah Bapak jelaskan tadi, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada 20 orang, berarti Bapak minta silakan kalian membentuk 5 kelompok. Artinya satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan mencari kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Bapak akan memberikan bahan kalian untuk mencari sumber informasi. Di sini ada buku, ada juga artikel, dan juga kalian bisa mengambil materi dari yang sudah Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya lembar kerja kalian adalah kertas karton ini. Nanti setiap kelompok akan Bapak bagikan kertas karton ini untuk menuliskan materi atau merangkum dari apa yang kalian pahami. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Salsa. Ini. Kelompok 2. Oh, ini salsa. Salsa. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, baik, coba perhatikan dulu. Kalian sudah menerima buku, artikel, dan juga lembar kerjanya. Nanti kalian bisa merangkum artikel atau buku yang sudah kalian terima di dalam lembar kerja karton yang sudah Bapak bagikan. Kemudian setelah selesai merangkum,
Dua orang tetap berada di mejanya masing-masing dan dua orang lagi berkunjung ke kelompok yang lain. Berkunjung untuk apa? Berkunjung untuk mencari informasi apa yang ada di kelompok lain. Misalnya dari kelompok satu mendapatkan keragaman tentang agama misalnya. Dari kelompok 2 mendapatkan keragaman tentang pakaian adat misalnya. Nah, 2 orang dari kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2 mencari tahu, mencari informasi tentang apa sih pakaian adat yang ada di Indonesia, kemudian dicatat. Begitupun dengan kelompok lain. Jadi nanti saling mengunjungi kelompok dan mencari informasi, boleh dengan bertanya, boleh dengan meminjam artikelnya, silakan. Setelah itu kalian pulang lagi ke kelompoknya, kalian sampaikan ke kelompokmu dan kalian ringkas kembali. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalian kerjakan dari sekarang. Berikan kesempatan 2 orang untuk mengunjungi kelompok lain dan 2 orang tetap berada di kelompoknya. Yang mengunjungi kelompok lain tugasnya mencari informasi ke kelompok lain terkait dengan materi yang mereka diskusikan. Kemudian untuk kelompok atau 2 orang yang berada di kelompoknya bertugas untuk menjelaskan kepada tamu yang datang berkunjung ke kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silakan kalian saling mengunjungi kelompok lainnya. Jangan lupa dibawa bukunya. Itu merangkum tentang apa? Keberagaman agama di Indonesia. Yaitu ada Islam, Kristen, Katolik,
materi apa? Sebagai sunatullah. Agama sebagai sunatullah. Karena kan bahas tentang apa? Kalian membahas tentang apa? Keberagaman kalian Sudah cukup? Sudah? Kalau sudah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke kelompoknya. Kalian sudah mencari informasi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tentu itu menjadi bahan bagi kalian dalam pembahasan diskusi di kelompoknya masing-masing. Nah, setelah ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Siap? siap. Baik, untuk presentasi kelompok yang pertama yaitu dari kelompok 1. Silakan 2 orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Agama-agama yang ada di Indonesia: 1. Islam, 2. Katolik, 3. Kristen Protestan, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu. Dalam kitab suci Al-Quran, nama Nabi Muhammad, hari besar Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijrah, dan Islam Hijrat. Tempat ibadah masjid, 2. Katolik, kitab suci Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus, hari besar Natal, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, Paskah. Tempat ibadah gereja. 3. Kristen Protestan, kitab suci. Hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan 2 orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasan masing-masing. Saling hindari dan merupakan sunat. Demikian hasil diskusi kami ucapkan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi hasil diskusi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 yang sudah kita dengarkan sama-sama mengenai keberagaman. Di Indonesia ini sangat beragam sekali, baik itu agama, suku, bangsa, budaya, tarian tradisional, lagu tradisional, dan lain-lain. Itulah keunikan Indonesia merupakan sunnatullah, yaitu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya silakan kalian kumpulkan lembar kerja kalian di meja depan. Berikut dengan artikel dan buku yang sudah kalian gunakan untuk diskusi. Silakan kumpulkan.
kegiatan diskusi dan presentasi kita. Selanjutnya Bapak minta kepada kalian untuk kembali ke tempat duduk seperti awal atau kondisi awal saat kita masuk tadi. Silakan rapikan kembali tempat duduk. Yang terakhir, Bapak akan bagikan lembar evaluasi kepada kalian. Evaluasi ini merupakan untuk mengukur di mana kemampuan kalian dalam memahami materi. Tadi juga Bapak sudah baca-baca terkait dengan instrumen asesmen awal, yaitu terkait dengan gaya belajar kalian. Bapak sudah tentukan. Di sini pun pada lembar evaluasi sudah Bapak bedakan antara gaya belajar kinestetik, visual, dan juga auditori. Jadi Bapak akan panggilkan dan juga bagikan sesuai dengan gaya belajar yang sudah Bapak periksa tadi. Untuk yang gaya belajar visual ini ada Bastian, ada Wahyu, maju ke depan. Yang selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Di sini ada Munadia, ada Salsa, dan juga Haris. Maju ke depan. Gaya belajar auditori yang belum dapat tadi silakan maju ke depan semua. Ayo. Pengisian lembar instrumen ini untuk yang gaya belajar visual, kalian hanya menentukan benar atau salah. Di sini ada kalimat keragaman manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah. Nah, di situ benar atau salah. Apabila benar, kalian dikali yang benar. Jika salah, kalian dikali yang S. Dan kalian sebutkan alasannya. Misalnya menurut kalian benar B. Alasannya apa? Karena keragaman merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah misalnya. Kemudian untuk yang gaya belajar kinestetik itu menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang ada di lembar evaluasi. Di situ juga ada potongan hadis yang sudah Bapak tampilkan tadi, kalian tinggal mengartikannya. Kemudian yang gaya belajar auditori, karena auditori ini lebih dominan mendengarkan, maka di situ Bapak berikan pertanyaan hanya mencocokkan antara lagu dengan daerah asalnya. Di situ ada yang tertulis lagunya saja, kalian lengkapi daerah asalnya mana. Di situ ada daerah asalnya yang tertulis, kalian tinggal melengkapi dengan judul lagunya. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan. Silakan kumpulkan
sudah menyelesaikan lembar evaluasi dan nanti akan Bapak periksa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sebutkan di awal tadi. Sebelum kita tutup, mari kita melakukan refleksi terlebih dahulu dari kegiatan pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita terima pada hari ini? Saya Pak, Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Vivi. Boleh tepuk tangan untuk Vivi. Ya, demikian materi pada hari ini. Bapak menegaskan atau menguatkan apa yang disampaikan oleh Vivi tadi. Betul sekali bahwa Indonesia ini punya banyak sekali keragaman, yaitu keragaman agama, budaya, tarian, makanan, pakaian adat, dan lain-lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menghormati perbedaan satu sama lainnya karena itu merupakan keunikan bagi Indonesia. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, supaya kita tidak hilang semangatnya, mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila terlebih dahulu. Masih ingat? Masih. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya, tepuk tangan buat kita. Baiklah, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan Ibnu dipimpin doanya. Kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Wahyu sudah memimpin doa. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Dan kreatif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.